Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizka Dila Ayu Afrilianiha dengan NIM 616080620030 Institut Kesehatan Mitra Buddha dari Prodi Sarjana Kebidanan dan Pendidikan Profesi Bidan. Di sini saya akan menjelaskan 24 standar pelayanan kebidanan. Sebelum itu, saya akan menjelaskan terlebih dahulu standar pelayanan kesehatan. Standar pelayanan kesehatan adalah suatu pernyataan tentang mutu yang diharapkan, yaitu akan menyangkut masukan, proses, dan keluaran sistem layanan kesehatan. Standar pelayanan kebidanan terdiri dari 24 standar yang dikelompokkan menjadi pelayanan umum. Yang pertama, persiapan untuk keluarga sehat. Bidan memberikan penyuluhan dan sehat kepada perorangan, keluarga, dan masyarakat terhadap segala hal yang berkaitan dengan kehamilan, termasuk penyuluhan kesehatan umum, gizi, keluarga berencana, dan menjadi calon orang tua, menghindari kebiasaan yang tidak baik, dan mendukung kebiasaan yang baik. Yang kedua, pencatatan dan pelaporan. Bidan melakukan pencatatan semua kegiatan yang dilakukannya, yaitu registrasi semua ibu hamil di wilayah kerja, rincian pelayanan yang diberikan kepada setiap ibu hamil, bersalin, nifas, dan bayi baru lahir, semua kunjungan rumah dan penyuluhan kepada masyarakat. Selanjutnya, ada standar pelayanan antenatal. Yang ketiga, identifikasi ibu hamil. Bidan melakukan kunjungan rumah dan berinteraksi dengan masyarakat secara berkala untuk memberikan penyuluhan dan memotivasi ibu, suami, dan anggota keluarganya agar mendorong ibu untuk memeriksakan kehamilannya sejak dini dan secara teratur. Yang keempat, pemeriksaan dan pemantauan antenatal. Bidan memberikan sedikitnya 4 kali pelayanan antenatal. Pemeriksaan meliputi anamnesis dan pemantauan ibu dan janin dengan seksama untuk menilai apakah perkembangan berlangsung dengan normal. Bidan juga harus mengenali kehamilan risti atau kelainan, khususnya anemia, kurang gizi, hipertensi, PMS, atau infeksi HIV. Memberikan pelayanan imunisasi, nasihat, dan penyuluhan kesehatan, serta tugas terkait lainnya yang diberikan oleh puskesmas. Mereka harus mencatat data yang tepat pada setiap kunjungan. Bila ditemukan kelainan, mereka harus mampu mengambil tindakan yang diperlukan dan merujuknya untuk tindakan selanjutnya. Yang kelima, palpasi abdominal. Bidan melakukan pemeriksaan abdominal secara seksama dan melakukan palpasi untuk memperkirakan usia kehamilan, serta bila umur kehamilan bertambah memeriksa posisi, bila terendah janin dan masuknya kepala janin ke dalam rongga panggul, untuk kelainan serta melakukan rujukan tepat waktu. Yang keenam, pengelolaan anemia pada kehamilan. Bidan melakukan tindakan pencegahan, penemuan, penanganan, dan rujukan semua kasus anemia pada kehamilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Yang ketujuh, pengelolaan dini hipertensi pada kehamilan. Bidan menemukan secara dini setiap kenaikan tekanan darah pada kehamilan dan mengenal tanda serta gejala preeklamsia lainnya, serta mengambil tindakan yang tepat dan merujuknya. Yang kedelapan, persiapan persalinan. Bidan memberikan saran yang tepat kepada ibu hamil, suami, serta keluarganya pada trimester ketiga untuk memastikan bahwa persiapan persalinan yang bersih dan aman serta suasana yang menyenangkan akan direncanakan dengan baik. Di samping persiapan transportasi dan biaya untuk merujuk, bila tiba-tiba terjadi keadaan gawat darurat, bidan hendaknya melakukan kunjungan rumah untuk hal ini. Selanjutnya, standar pertolongan persalinan. Yang kesembilan, asuhan persalinan kala 1. Bidan menilai secara tepat bahwa persalinan sudah mulai, kemudian memberikan asuhan dan pemantauan yang memadai, dengan memperhatikan kebutuhan klien selama proses persalinan berlangsung. Yang ke-10, persalinan kala 2 yang aman. Bidan melakukan pertolongan persalinan yang aman dengan sikap sopan dan penghargaan terhadap klien serta memperhatikan tradisi setempat. Yang ke-11, penata laksanaan aktif persalinan kala 3.
Bidan melakukan penegangan tali pusat dengan benar untuk membantu pengeluaran plasenta dan selaput ketuban secara lengkap. 12. Penanganan kala 2 dengan gawat darurat janin melalui episiotomi. Bidan mengenali secara tepat tanda-tanda gawat janin pada kala 2 yang lama dan segera melakukan episiotomi dengan aman untuk memperlancar persalinan, diikuti dengan penjahitan perineum. Selanjutnya, standar pelayanan nifas. 13. Perawatan bayi baru lahir. Bidan memeriksa dan menilai bayi baru lahir untuk memastikan pernapasan spontan, mencegah hipoksia sekunder, menemukan kelainan, dan melakukan tindakan atau merujuk sesuai dengan kebutuhan. Bidan juga harus mencegah atau menangani hipotermia. 14. Penanganan pada 2 jam pertama setelah persalinan. Bidan melakukan pemantauan ibu dan bayi terhadap terjadinya komplikasi dalam 2 jam setelah persalinan, serta melakukan tindakan yang diperlukan. Di samping itu, bidan memberikan penjelasan tentang hal-hal yang mempercepat pulihnya kesehatan ibu dan membantu ibu untuk memulai pemberian ASI. 15. Pelayanan bagi ibu dan bayi pada masa nifas. Bidan memberikan pelayanan selama masa nifas melalui kunjungan rumah pada hari setelah persalinan untuk membantu proses pemulihan ibu dan bayi melalui penanganan tali pusat yang benar, penemuan dini, penanganan atau rujukan komplikasi yang mungkin terjadi pada masa nifas, serta memberikan penjelasan tentang kesehatan secara umum, memakan makanan bergizi, perawatan bayi baru lahir, pemberian ASI, imunisasi, dan KB atau keluarga berencana. Selanjutnya, standar penanganan kegawat daruratan obstetri neonatal. 16. Penanganan perdarahan dalam kehamilan pada trimester ketiga. Bidan mengenali secara tepat dan gejala perdarahan pada kehamilan, serta melakukan pertolongan pertama dan merujuknya. 17. Penanganan kegawatan dan eklamsia. Bidan mengenali secara tepat tanda dan gejala eklamsia mengancam, serta merujuk dan memberikan pertolongan pertama. 18. Penanganan kegawatan pada partus lama atau macet. Bidan mengenali secara tepat tanda dan gejala partus lama atau macet, serta melakukan penanganan yang memadai dan tepat waktu atau merujuk. 19. Persalinan dengan penggunaan vakum ekstraktor. Bidan mengenali kapan diperlukannya ekstraksi vakum, melakukannya dengan benar, dan memberikan pertolongan persalinan dengan memastikan keamanannya bagi ibu dan janin atau bayinya. 20. Penanganan retensio plasenta. Bidan mampu mengenali retensio plasenta dan memberikan pertolongan pertama, termasuk plasenta manual, dan penanganan perdarahan sesuai dengan kebutuhan. 21. Penanganan perdarahan postpartum primer. Bidan mampu mengenali perdarahan yang berlebihan dalam 24 jam pertama setelah persalinan atau perdarahan postpartum primer, dan segera melakukan pertolongan pertama untuk mengendalikan perdarahan. 22. Penanganan perdarahan postpartum sekunder. Bidan mampu mengenali secara tepat dan dini tanda serta gejala perdarahan postpartum sekunder dan melakukan pertolongan pertama untuk penyelamatan jiwa ibu atau merujuknya. 23. Penanganan sepsi puerperalis. Bidan mampu mengamati secara tepat tanda-tanda dan gejala sepsi puerperalis serta melakukan pertolongan pertama atau merujuknya. 24. Penanganan asfiksia neonatorum. Bidan mampu mengenali dengan tepat bayi baru lahir dengan asfiksia serta melakukan resusitasi, mengusahakan bantuan medis yang diperlukan dan memberikan perawatan lanjutan. Kesimpulan yang dapat saya sampaikan di sini adalah standar pelayanan kesehatan merupakan suatu alat organisasi untuk menjabarkan mutu layanan kesehatan ke dalam terminologi operasional yang terlibat dalam layanan kesehatan akan terkait dalam satu sistem, baik pasien, penyedia layanan kesehatan, penunjang layanan kesehatan, ataupun manajemen organisasi layanan kesehatan. Dan di dalam standar mutu pelayanan kebidanan, mengetahui tentang mutu yang diharapkan dan mengetahui standar layanan kesehatan
dan sebagai petunjuk pelaksanaan, serta bertanggung gugat dalam menjalankan tugasnya masing-masing, dan tetap mengikuti SPO yang berlaku. Demikianlah yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.